Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang masih hal yang sama, trigonometri, masih hal yang berhubungan dengan matematika, tetapi kita memiliki hal yang khusus yang akan kita kerjakan hari ini. Nah, apa itu? Kita akan sedikit berkreasi dengan hal trigonometri yang berhubungan langsung dengan kehidupan nyata. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, berdoa, tolong dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Berarti hari ini tentang trigonometri ini hadir semua? Oke, berarti kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang memahami pengertian trigonometri sudah kita dapatkan pada pertemuan yang pertama. Hari ini akan kita lanjutkan pada hal yang kedua, yaitu memahami perbandingan rasio trigonometri pada segitiga siku sehingga kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Oke, masalah kontekstual ini seperti apa? Kayak gitu. Jadi, Pak, apa sih Pak kegunaan kita belajar trigonometri? Hari ini kita belajar trigonometri, tapi kita tahu apa kegunaan trigonometri dalam trigonometri. Kemana dia kita bawa dalam kehidupan kita? Trigonometri, kalau kita bawa yang pertama, trigonometri digunakan ke dalam sistem navigasi. Ada ini apalagi kalau dalam astronomi. Kalau astronomi trigonometri ini kan bisa menghitung jarak antara planet satu dengan planet yang lain. Pokoknya antara benda-benda yang berjauh ya, kita menggunakan astronomi. Karena kan nggak mungkin kalau kita mau mengetahui berapa jarak bumi terhadap bulan, berapa jarak planet ini terhadap planet ini, kan nggak mungkin kalau secara ukur manual. Kita ada konsep. Ini sudah termasuk pengembangan dari ilmu trigonometri yang diaplikasikan ke dalam sebuah alat. Nah, itu ada mereka berpikir dengan ilmu trigonometri alat ini diciptakan. Tapi hari ini pembelajaran kita menggunakan sistem metode project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Nah, akan kita terapkan sesuatu alat yang akan kita gunakan dari peralatan konsep trigonometri. Kalau kita lihat misalkan di luar ada tiang bendera, bisa nggak kita mengukur tiang bendera ini? Gimana caranya? Nah, kalau aplikasinya gimana sih kita mengukur tiang bendera itu? Pakai meteran ya? Pakai meteran, kakak pakai meteran, betul pakai meteran. Sekarang permasalahannya kalau kita mengukur dengan pakai meteran, siapa yang naik ke atas? Bisa saja. Pakai tangga, bisa saja pakai tangga. Hafal konsep yang seperti itu. Gimana sih cara mengukur pakai tangga Pak ya? Manja, pakai tangga, manja kita ukur tinggi ujung ke tiang bendera. Ini kita tarik, ya, kita tarik, bro, dari meteran ke atas sampai ke meteran ke bawah, ya kan? Nah, bisa saja, silakan. Nah, sekarang menjadi permasalahan, siapa yang mau manja? Siapa yang mau manja? Itu ya. Katanya mau manja. Nah, ada jadi permasalahan baru. Oh, ternyata mungkin ada resiko pekerjaan. Yang namanya resiko ya. Sekarang hal apa yang kita lakukan sah-sah saja. Mau manjat, mau menggunakan tangga, boleh. Sekarang kalau kita mau menggunakan tangga, siapa yang megang tangga? Boleh. Pegang aja ya.
Nah itu, nah siapa yang naik? Ada naik. Kalau misalkan tadi yang bendera kita, oke lah, agak sedikit di apa dia koordinatnya. Nah, karena kalau permasalahannya kita mau mengukur tinggi gedung kita tuh, bisa nggak pakai nada? Bisa ya? Nah, kan agak nggak bisa. Jadi gimana kita harus menyelesaikannya? Permasalahannya mungkin selesai, tetapi ada masalah dalam masalah. Anda panjat, silakan siapa yang mau panjat? Kan itu dipertanyakan, silakan. Pak, nanti jatuh dari situ. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Pak, pakai tangga, boleh. Tangga, sampai nggak tangganya? Oh Pak, sampai dipanjangin. Masalahnya kan diselesaikan. Oh, dipanjangin Pak tangganya. Sekarang jadi siapa yang mau angkat tangganya udah panjang sekali? Berat. Dengan konsep trigonometri inilah yang akan kita pelajari. Dengan konsep trigonometri inilah yang akan mempermudah kita. Kita lihat mana konsep trigonometri. Nah, lihat. Nah, trigonometri kita ini kan pernah kemarin pada sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa apa itu sudut perpindahan. Ya, jika dia membentuk perputaran. Satu putaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Sehingga dari perputaran itu dia menganggap dengan mengesahkan perputaran itu terhadap jarak yang sama, kan jadi sehingga dikatakan dengan jari-jari dia membentuk suatu putaran penuh 360 derajat. Nah, dari titik itu kemudian disimpulkan ditarik sebuah garis yang membentuk suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku inilah adalah segitiga yang istimewa kalau bisa bilang. Ada hal-hal yang unik, ada hal-hal yang menarik di dalamnya. Ini yang akan kita investigasi. Ya. Oke. Jadi sebelumnya kita duduk berkelompok dulu ya. Kita duduk berkelompok dulu untuk menginvestigasi kita berdasarkan nomor. Oke, silakan kita duduk berkelompok. Ini diperhatikan bentuk lembar kerjanya. Oke. Nah, mana hal-hal unik yang kita peroleh dari suatu segitiga siku-siku ya. Nah, kalau segitiga siku-sikunya ini berarti kalau kita bermulai dari mana titik itu berada, software dari GeoGebra itu sendiri sama dengan tujuan hasil dari pengukurannya sama. Nah, jadi kalau misalkan saya membiarkan kalian mengukur sendiri, ya, mengukur dengan menggunakan penggaris, takut ada kesalahan yang signifikan sehingga mungkin memperlambat pekerjaan kita. Yang namanya kita narik kan, kadang-kadang kalau lagi pas nanti mereng, jadi hasilnya nggak sesuai gitu ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya coba berbuat kita menggunakan satu lembar yang saya telah, sehingga nanti kalian menginvestigasi dari hasil olahan kita ini secara bersamaan dan bergantian. Ya, oke, coba dilihat selembar kerjanya, perhatikan di situ, perhatikan sudutnya, ya, perhatikan sudut dan panjang sisi dari suatu segitiga. Ada panjang AB, ada panjang BC, dan ada panjang AC ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita bentuk sebuah garis, kemudian kita bulat sehingga terbentuk suatu sudut. Maka terdapat panjang AB 3,1, panjang BC 1,1, dan panjang AC 3,9. Itu sudut yang terbentuk ya. Itu sudut yang terbentuk. Didapat di sini. Ini merupakan sudut yang terbentuk. Nah, ya, ini sudutnya. Ini panjang AC. Oke, tugas kalian mengisi tabelnya berdasarkan panjang masing-masing. Panjang AB, tapi dengan catatan untuk tiap kelompok
usahakan panjangnya berbeda-beda. Nah, jadi kita detail dengan beberapa data, agak sedikit lama ya, mungkin sekitar 10 data, satu kelompok 10 data ya. Panjang AB berapa didata, karena cukup digeser-geserkan panjang BC dan panjang AC, dan baru memperhitungkan berapa perbandingan panjang tiap-tiapnya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kita mulai kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk mengecek berapa banyak datanya. Ya, banyak kami pada data pertamanya. Kelompok berikutnya. Sudah kelompok 1? Sudah. Oke, kelompok 2 berikutnya. Investigasi sesuai dengan yang kira-kira kalian mau berapa, dan melakukan perbandingan sesuai dengan LKBD-nya, lembar kerjanya. Pak, sudutnya boleh diubah lagi? Boleh. Sudutnya kalau mau ubah geser titik C ya. Ya, titik C. Oke, kalau udah berikutnya kelompok berikutnya. Oke, kita sudah. Berikutnya kita lihat, coba masing-masing kelompok dihitung, diperkirakan bagaimana hasil dari perbandingan tiap-tiap sisi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok yang menurut kalian dengan kelompok lain apa? Oke, ini yang akan kita lakukan. Nanti kita mempresentasikan apa hasil yang sudah kalian amati, apa kesimpulan yang kalian perbuat. Oke, kalau sudah, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil pengamatan kecil-kecilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kesimpulannya, walaupun panjang visinya berbeda-beda, jikalau sudutnya tetap, maka akan memperoleh nilai yang tetap. Berikutnya, bagaimana kesimpulannya? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok kami sama juga, walaupun sisi-sisinya banyak-banyaknya berbeda, tapi kok sudut-sudutnya hampir sama, nilai perbandingannya akan tetap sama. Nilai perbandingannya tetap sama walaupun sudutnya berbeda-beda. Walaupun sisinya berbeda-beda. Oke. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah walaupun panjang sisinya berbeda-beda, tetapi sudutnya sama, maka nilai perbandingan akan tetap. Ya, silakan. Kelompok 4. Apa yang bisa kita sebutkan? Jadi kesimpulan kami, walaupun ketiga sudutnya memiliki panjang sisinya yang berbeda, namun hasil perbandingan sudut-sudutnya sama. Panjang sisi yang berbeda, hasil sudutnya yang sama, memiliki nilai perbandingan yang sama. Oke, terima kasih. Kelompok 5. Kesimpulannya, walaupun sisi yang berbeda-beda dan sudutnya tetap, maka perbandingan dihasilkan sama. Walaupun memiliki sisi yang berbeda, tetapi tetap memiliki perbandingan yang sama. Oke, berarti apa yang kita memiliki perbedaan tiap-tiap panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, kita mulai. Misalkan kondisinya seperti ini, AB itu 4,6, AB ini yang hitam ya, yang dari bawah 6. Sisi BC itu 2,87, yang merah yang ini, dan AC 5,42 itu yang biru. Nah, pada kondisi keadaan sudutnya seperti ini siku-siku ya. Nah, seandainya sisi AB itu kita perbesar atau kita perpanjang,
sisi BC dan AC juga ikut berubah. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan antara sisi BC per AC, sisi perbandingan antara AB dengan AC dan antara perbandingan BC terhadap AB. Ya, ketika dalam kondisi sama, segitiganya dengan artinya sudutnya sama pada posisi awal 3, kita anggap sini berarti kita lihat 31,98 derajat. Tanpa merubah sudut, kita merubah sisi. Nah, walaupun panjang sisi segitiga AB, BC dan AC berubah, tapi kalau kita perhatikan perbandingannya tidak berubah, sama ya, tetap 0,53, 0,85 dan 0,62. Oke, lalu bagaimana seandainya sudutnya berubah? Kita perkecil. Nah, coba lihat perbandingan BC AC, AB AC, BC AB berubah ya. Nah, oke, kita stop. Kita geser lagi. Nah, ini dia. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini adalah ketika sudutnya sebesar alfa dengan alfa 18,87 derajat, maka perbandingan antara sisi BC terhadap sisi AC, sisi BC terhadap sisi AC 0,32. Perbandingan AB terhadap AC 0,95, BC dan AB 0,34. Nah, ya, walaupun panjangnya kita perbesar, kita perkecil, perbandingannya tetap bernilai sama. Nah, hasil perhitungan kayak gitu. Nah, inilah yang dikatakan dengan trigonometri. Fenomena yang ini, fenomena yang unik ini, fenomena yang menarik ini, yang diberi nama trigonometri, pengukuran 3 perbandingan sudut. Nah, mana tri yang pertama? Tri yang pertama inilah BC per AC. Inilah yang dikenal dengan istilah sinus. Nah, tri yang pertama AC ini dikatakan dengan sisi miring. Ini. Nah, nilainya 0,32. Inilah yang menjadi patokan nilai dari alfanya. Alfa 18,87. Patokan. Jadi, ketika sinus itu sudutnya terbentuk 18,87, maka nilainya ya 0,32. Kalau sudutnya berubah, maka nilainya berubah. Ya, kita perhatikan. Nah, nilai BCS ini nilainya berubah. Untuk perbandingannya, berapapun panjang sisi segitiganya, nilai perbandingannya tetap. Nah, inilah yang dikatakan dengan nilai perbandingan trigonometri untuk sinus itu sendiri 0,43 ketika sudutnya adalah 25,04. Jadi bisa kita katakan nilai-nilai dari sudut trigonometri itu untuk sinus yang dimulai dari 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, terus sampai dengan 360 merupakan perbandingan ini. Nah, ini nggak mungkin kita hafal. Nah, ini nilainya cukup banyak. Bayangin aja dari 0 sampai 360 berarti ada 360 nilai, kayak gitu. Nah, jadi ini dibuatlah sebuah tabel. Nah, kalau kita mau tahu, di tanpa perlu kita hafal, kita gunakan tabel atau gunakan alat bantu itu. Kalkulator sudah ada ya, itu kalkulator saintifik. Jadi dengan kita tekan sin 15 berapa nilainya, sin 16 berapa nilainya. Inilah dari fenomena inilah maka nilai-nilai sinus perbandingan sinus itu diketahui. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini
tentang perbandingan trigonometri. Ini dia, perbandingan sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku, yang mana perbandingan sisi BC terhadap AC, ya, di mana BC itu adalah sisi yang berhadapan dan AC itu merupakan sisi miring. Ini lebih dikenal dengan istilah atau diberi nama perbandingan ini adalah perbandingan sinus. Nah, ini sinus. Oke. Nah, perbandingan antara AB dan AC inilah tri yang kedua. Tri yang kedua itu apa? Perbandingan AB dengan AC. AB, nah ini dia ya. AB, atau lebih enak dikenal sisi yang berdekatan. Itu istilah yang sudah mungkin tak asing lagi, yang sudah disepakati, yang sudah enak dipahami hampir semua buku menggunakan bahasa seperti itu. Ya. Sisi yang berdekatan. Ya, AB itu sisi yang berdekatan terhadap AC. AC itu sisi miring. Perbandingan AB dengan AC inilah yang diberi nama kosinus. Tri yang kedua. Nah, kalau begitu, mana tri yang ketiga? Tri itu kan tiga. Mana tri yang ketiga? Tri yang ketiga itu adalah perbandingan antara sisi BC, ya, sisi BC terhadap sisi AB. Yang 6. Ini yang dikenal dengan istilah tangen. Itu tri yang ketiga. Apa itu tangen? Tangen adalah perbandingan antara sisi BC terhadap AB, di mana BC itu yang lebih dikenal dengan istilah sisi yang berhadapan, AB itu yang berdekatan. Tangen perbandingan antara sisi yang berdekatan terhadap perbandingan antara sisi yang berhadapan terhadap sisi yang berdekatan. Itulah trigonometri, perbandingan untuk hari ini kita lanjutkan dulu bagaimana kesimpulan akhirnya akan kita sambung pertemuan berikutnya. Ya, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi berkah bagi setiap kita. Amin. Ya, kita berdoa masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect. Oke, untuk kelompok 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami perwakilan daripada kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu laporan mengenai pengukuran ketinggian pohon. Jadi untuk langkah yang pertama yang kami lakukan yaitu kami mengukur jarak dari sebuah pohon kepada jarak orang yang akan melakukan pengukuran. Di sini kami menggunakan alat ukur pertama yaitu berupa tali. Kemudian klidometer yang telah kami rakit dibidik ke arah ujung pohon dan ternyata untuk jarak pengukuran pertama memperoleh sudut sebesar 45 derajat terhadap garis horizontal. Sudut arah mata memandang ke atas terhadap garis horizontal disebut sudut elevasi, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Sebelum mengukur ketinggian sebagai pohon, maka kami lebih dahulu mengukur tali yang tadi kami gunakan, menggunakan meteran sebagai alat ukur yang kedua. Dengan panjang tali yaitu 13,74 meter. Untuk mengukur tinggi sebagai pohon, maka kita menggunakan konsep tan. Alfa sama dengan hadap terdekat. Karena jika menggunakan konsep sin alfa atau konsep cos alfa, nilai sisi miring belum diketahui. Sebagai gambarannya yaitu menggunakan klidometer ke arah ujung objek tersebut. Jadi di sini kami menggunakan alat ukur pertama yaitu berupa tali ini yang ditarik dari ujung pohon ini sampai ke ujung orang yang melakukan pengukuran tadi. Jadi di sini kami memperoleh untuk yang pertama ya, untuk penelitian pertama memperoleh sudut elevasinya sebesar 45 derajat. Ini disebut sudut elevasi, yaitu sudut antara arah horizontal dan mata arah memandang. Jadi di sini yang harus kita lakukan yang pertama yaitu mengukur tinggi sebagian pohon. Nah, dari sini saya ibaratkan sebagai A, tinggi sebagian pohon, dan ini adalah tinggi daripada orang yang mengukur, yang membidik menggunakan klidometer tadi. Jadi panjang tali yang pada penelitian pertama yaitu sepanjang 13,74 meter. Sudut elevasinya yaitu 45 derajat. Nah, di sini karena yang sudah diketahui adalah sisi hadap dan sisi dekatnya, yaitu sisi dekat ini jarak panjang talinya, dan ini adalah tinggi sebagai pohon A sebagai sisi hadapnya, maka kita menggunakan konsep tan alfa. Tan alfa sama dengan sisi hadap per sisi dekat. Tan alfa sama dengan A per 13,74. Jadi di sini kita melakukan pengkalian silang sehingga menghasilkan A sama dengan 13,74 tan 45 derajat sama dengan 13,74 dikali dengan 1. 1 tersebut diperoleh dari
belum kita selesaikan semua, kita belum tahu ketinggian keseluruhan objek tersebut, maka di sini kita melakukan pertambahan perjumlahan, yaitu tinggi sebagian pohon dengan tinggi orang yang melakukan pemilikan terhadap ujung objek. Tinggi orang yang melakukan penelitian tersebut yaitu 1,37 meter. Jadi 13,74 meter ditambah dengan 1,37 meter sama dengan 15,11 meter. Itu hasil daripada tinggi objek pada penelitian pertama. Kemudian kami melakukan penelitian kedua, itu angkanya sama seperti penelitian yang pertama. Cuman kami di sini melakukan jaraknya yang berbeda, karena di sini kita kan ingin membuktikan apakah hasilnya akan sama atau tidak. Jadi untuk jarak yang kedua atau yang keempat yaitu 14,69 meter, menghasilkan sudut 43 derajat. Konsepnya yang kami lakukan sama, yaitu menggunakan konsep tan alfa, hadap terdekat. Jadi dari keseluruhan untuk tinggi sebagian pohon tersebut, kami memperoleh hasilnya 13,66 meter, dan jika dijumlahkan dengan tinggi orang yang membidik, maka menghasilkan jarak yaitu ketinggian yaitu 15,03 meter. Kesimpulannya dari kedua penelitian yang kami lakukan ini, yaitu walaupun jaraknya pengukuran jarak yang berbeda terhadap objek yang sama dan memperoleh nilai sudut yang berbeda, akan tetap memperoleh tinggi objek yang sama, dan adanya sedikit perbedaan pada nilai desimalnya itu masih bisa dimaklumkan, karena di sini belum ada ketepatan yang benar-benar karena kami melakukan secara manual. Terima kasih. Begitu hasil dari penelitian kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja pada percobaan objek pohon ya, objek pohon. Berarti dalam melakukan percobaan pertama dan kedua, hasil yang didapat memang sedikit berbeda ya, 15,11, 13,66 pada percobaan pertama dan percobaan yang kedua. Hal yang seperti ini mungkin hanya sedikit kesilapan atau terjadi pada kesalahan pengukur ya, bisa terjadi. Nah inilah makanya kita mempunyai sedikit alat manual untuk kedepannya kita buat yang lebih teliti, lebih akurat lagi ya. Oke, terima kasih sudah melakukan apa yang ingin kita lakukan. Kita melakukan kegiatan dari proses pembuatan alat, kemudian pengujian alat, dan kemudian kita menghitung dari konsep yang sudah kita dapatkan. Itu perbandingan trigonometri yang berbentuk paralel. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang sudah kita